Halo teman-temanku semuanya, dimanapun kalian berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan yang sehat dan selalu dimudahkan dalam mencari rezeki. Berjumpa kembali bersama channel Alur Cerita TV, channel yang berisikan tentang konten cerita romantis yang diberi latar belakang berupa video pemandangan alam. Pada kesempatan kali ini di hari Selasa tanggal 23 Juli tahun 2024. Untuk kali ini saya masih melanjutkan kisahnya si Asep ya teman-teman, yang saat ini sudah sampai di episode ke-15. Sebelumnya saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah mengikuti cerita ini dari awal episode sampai saat ini. Dan seperti biasa, di sini nanti saya akan memberikan beberapa cuplikan alur ceritanya. Jika teman-teman merasa terganggu dengan adanya suara yang saya berikan, silakan dikecilkan atau dimatikan tombol volumenya. Karena saya memberikan suara seperti ini memang sangat penting bagi konten seperti yang saya miliki ini. Jadi mohon untuk dimaklumi. Dan untuk kisah kali ini bermula saat Asep menuju alamat yang telah diberikan oleh Mbak Mona. Dan tempat tersebut adalah hotel. Dan terlihat Mbak Mona menyambut Asep di pintu lobi. Kemudian Mbak Mona pun menggandeng lengan Asep dan membawanya ke ruangan yang bertuliskan meeting room. Dan Mbak Mona pun mengatakan bahwasanya hotel itu adalah miliknya. Dan sebenarnya Mbak Mona ini ingin merombak jadi hotel bintang 5. Tapi karena dia nggak punya waktu, akhirnya hotel dan tanahnya yang seluas 4,5 hektar itu dihadiahkan kepada Asep. Asep pun merasa kaget mendengar keinginan Mbak Mona itu. Kemudian Mbak Mona pun mengajak Asep ke bagian belakang. Kemudian Mbak Mona pun juga mengajak Asep menuju ke kamar yang gak ada nomornya. Dan kamar itu hanya boleh dipakai oleh owner dan keluarganya. Tak lupa Mbak Mona juga memberikan anak kuncinya kepada Asep. Asep pun menerima itu dan membuka pintu kamar tak bernomor. Dia pun masuk ke dalamnya. Mbak Mona pun juga ikut masuk. Keadaan di dalam kamar tak bernomor yang katanya cuma untuk owner dan keluarganya itu memang tampak lebih keren fasilitasnya.
tapi tetap unsur kayu jatinya mendominasi peralatan yang ada di dalam kamar itu.
Tak juga tak juga lupa Mbak Mona juga memperkenalkan Asep kepada semua karyawan yang berjumlah 35 orang, bahwa owner hotel sejak saat itu sudah bukan dirinya lagi karena sudah menjadi milik Asep. Lalu semua karyawan memperkenalkan diri mereka satu persatu, sekaligus menyebutkan jabatannya masing-masing. Asep menganggap semua itu rezeki yang masih berada di dalam kandungan mamanya. Tapi Asep belum mau mengatakannya kepada siapapun. Dia harus masih merahasiakannya karena Asep tak ingin mendengar banyak pertanyaan nantinya. Itulah sebabnya Asep ini menganggap dirinya sendiri sebagai manusia yang banyak menyimpan rahasia, termasuk profesi yang sebenarnya. Setibanya di rumah, Asep melihat mama dan tantenya sudah pada tidur di kamar mamanya. Asep pun tak mau mengganggu mereka. Lalu Asep pun tidur dengan pulasnya. Dan esok paginya Asep bangun terlambat. Sudah jam 10 baru bangun. Seperti biasa, jam segitu mamanya sudah berada di FO dan baru pulang setelah jam 8 malam. Untuk makan siang pun suka diantarin oleh Bi Cicih atau Bi Isah. Ketika Asep keluar dari kamarnya, tampak Tante Fang sedang nonton TV di ruang keluarga. Begitu Asep muncul, Tante Fang pun meminta Asep untuk mengantarnya ke rumah Wiying karena dia sudah sangat kangen dengan anak semata wayangnya tersebut. Beberapa saat kemudian, Asep sudah berada di belakang setir sedan hitamnya. Tante Fang pun sudah duduk di samping kiri. Mamanya juga ikut mengantarkan kepergian kakaknya di depan pintu garasi. Kemudian Asep pun melarikan mobilnya menuju kota X yang jaraknya sekitar 100 kilometeran dari kota Asep. Waktu itu jalanan memang lagi ramai, mungkin karena sudah dekat hari Natal, sehingga dibutuhkan waktu sekitar 3 jam untuk mencapai rumahnya yang ditempati oleh Wiying itu. Hari masih siang ketika sedan hitamnya memasuki pintu menuju garasi. Untungnya garasinya cukup luas, sehingga sedan hitamnya bisa diparkir di samping mobil biru mungilnya dengan leluasa. Lalu Asep pun mengajak Tante Fang untuk masuk ke dalam. Baru saja Tante Fang duduk di sofa ruang keluarga, tiba-tiba terdengar suara girang dari Wiying. Lalu mereka berdua pun berpelukan karena sudah merasa sangat kangen. Tapi tiba-tiba HP Asep berdering, dan itu adalah panggilan dari mamanya. Mamanya pun mengatakan bahwasanya ayahnya datang. Asep pun disuruh langsung pulang
karena nanti takut ada yang perlu dibicarakan. Kemudian Asep pun berpamitan kepada Tante Fang dan Wing bahwasanya dia ingin pulang karena ayahnya pulang dari Kalimantan. Asep baru tiba di rumah ketika hari sudah malam. Dia membuka pintu garasi dengan remote control yang selalu tersimpan di dalam laci dashboard mobilnya, lalu memasukkan mobil itu ke dalam garasi. Waktu Asep masuk ke dalam rumah, dia melihat ayah dan mamanya sedang nonton TV di ruang keluarga.
Volume TV-nya terlalu tinggi sehingga mereka tidak menyadari kalau Asep sudah berada di ruang tamu. Tapi setelah Asep mendekat, ternyata mereka duduk dengan mata terpejam alias duduk tapi tidur. Mereka pun juga tidak menyadari kalau Asep sudah duduk di sofa ruang keluarga yang lain. Lalu Asep pun mengambil remote dan mematikan televisinya itu. Hanya ingin tahu reaksi dari ayah dan mamanya. Ternyata mereka jadi terbangun setelah tiada suara televisi lagi. Ayahnya pun terlihat bangun sambil mengucek matanya. Sementara mamanya cuma tersenyum. Setelah itu Asep pun menghampiri ayahnya dan mencium tangannya. Dia mengatakan bahwasanya tadi jalannya sangat macet, makanya dia sangat telat sampai di rumah. Baik teman-teman, mungkin cukup sampai di sini dulu untuk cuplikan cerita yang bisa saya berikan ya. Kalau ada salah pengucapan maupun penulisan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga teman-teman dapat terhibur dengan cerita yang kali ini saya sajikan, dan nantikan kelanjutan ceritanya hanya di lain kesempatan. Saya ucapkan selamat beraktivitas ya, dan terima kasih.